Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semangat pagi dulu, silakan berdiri terlebih dahulu. Semangat pagi. Pagi luar biasa. SMK Bisa. SMK Cendekia Smart and skill. lulusannya Sukses. Oke, tepuk tangan bagi. Silakan duduk. Silakan dipimpin salah satu ya, ketua kelasnya. Kevin, silakan untuk berdoa. Sebelum mengawali pagi hari ini, marilah kita berdoa. Kita mulai. Doa selesai. Bukunya silakan dikeluarkan terlebih dahulu. Tempat duduknya silakan dirapikan. Untuk yang belakang mau kita agak ke utara agar lurus. Sudah? Buku pulpen sudah siap? Sudah. Saya cek dulu kehadirannya. Agnesia hadir, Anita hadir, Kusnur hadir, Nia hadir, Kevin Hadir. Maya hadir, Nadia hadir, Novita Nurisiana hadir, Novita Putri hadir, Ratna hadir, Septiani saya Bu, Vima hadir, Willis hadir, Devanya hadir, Dinda hadir. Yang belum saya panggil Eriko ada lagi? Sudah? Kita semua ya? Hari ini nanti kita akan belajar tentang persyaratan dan pendirian untuk badan hukum bank. Untuk kompetensi dasarnya, menganalisis persyaratan dan pendirian untuk badan hukum bank, kemudian mengidentifikasi persyaratan pendirian untuk badan hukum bank. Nah, ini untuk kompetensi dasarnya. Tadi kompetensi dasar ini tujuannya. Jadi meliputi menjelaskan syaratnya, kemudian berkaitan sama rahasia bank itu apa, kemudian sumber dana bank dari mana, kemudian menjelaskan untuk badan hukum banknya, dan sampai yang ke-8 yaitu mengidentifikasi untuk badan hukum bank dengan jelas dan benar. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, ada yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Pendirian bank. Pengertian bank. Pendirian kan baru hari ini. Ada lagi ya? Fungsi bank. Apa? Jenis bank. Kemudian jasa bank. Jadi untuk fungsi bank kemarin fungsinya menghimpun dana dan menyalurkan dana, kemudian memberikan jasa lainnya. Untuk jasa lainnya bank itu ada transfer, ada clearing, ada inkaso. Kalau jenis bank ada yang berdasarkan kepemilikannya, berdasarkan operasionalnya, kemudian berdasarkan apa lagi? Ada yang masih ingat? Fungsinya. Jadi berdasarkan fungsinya ada, kepemilikannya ada, dan operasionalnya. Ini ya. Jadi pengertiannya kemarin, kemudian fungsinya, kemudian jenis banknya, dan jasa bank. Nah, sebelum masuk materi,
Kemarin saya sudah mengirimkan juga di buku kelasnya. Silakan dibuka, silakan dijawab ya. Saya tunggu 1 menit cukup. Coba dulu dites, dibuka bisa nggak? Kita lihat di bukunya ya. Kemarin saya sudah menjawab menjadwalkan di buku kelasnya. Ini di Google Class saya sudah mengirimkan bahan ajarnya ada, kemudian di tes linknya sudah saya kirimkan juga di Google Classnya. Cukup ya? Sudah? Sudah. Oke. Berarti ada beberapa yang perlu kita perdalam lagi. Terkait untuk rahasianya, kemudian sumber dananya. Kita nanti bentuk kelompok seperti kemarin sudah ada kelompoknya ya, jadi kita tidak perlu merubah lagi. Kemudian membaca modulnya atau bahan ajar yang sudah saya bagikan. Kemudian saya akan memutarkan video. Dari video nanti kalian berdiskusi dalam kelompok mengidentifikasi masalahnya. Kemudian setelah itu kalian mencari identifikasi masalahnya itu, didiskusikan nanti jawabannya apa. Kemudian baru dipresentasikan. Jelas untuk langkah-langkah kegiatan kita? Jelas. Ini untuk kelompoknya. Kelompok 1 itu Novita, Nadia, kemudian ada Septiani, Ratna, kemudian Yuda. Kelompok 2 Zevanya, Kevin, Agnesia, Dia, Willis, dan Bunda. Kelompok 3 ada Novita, Bima, Maya, Husnul, dan Alicia. Silakan ketua kelompoknya diambil untuk kertasnya. Papan. Oh, itu belum. Itu gabung di kelompok 3 ya. Kelompok 3 nanti ketuanya adalah Novita Nurisiana. Ketua kelompoknya kelompok 1 silakan Novita Putri, ini maju ke depan. Kemudian kelompok 2 Zevanya atau Kevin yang mewakili boleh. Kelompok 3 Novita Nurisiana. Silakan masuk ke dalam kelompoknya.
bisa kalau misalkan kita nggak bawa bukunya, bisa dibuka buku kelasnya, di situ ada materinya. Sudah selesai? Selesai? Sudah? Kalau sudah, silakan disimak ke depan. Saya akan memutarkan video yang berkaitan dengan materi hari ini. Bentar ya. Otoritas Jasa Keuangan tengah menggodok peraturan OJK terkait bank umum yang akan dirilis pada Juni 2021. Aturan yang akan menggantikan POJK sebelumnya itu akan mengatur tentang bank digital. Salah satunya syarat permodalan bank digital. OJK mengungkapkan untuk mendirikan bank baru yang beroperasi penuh secara digital, maka harus memiliki modal awal 10 triliun rupiah. Aturan akan beda lagi kalau ingin mengkonversi bank tradisional menjadi bank digital. Jika bank tersebut berdiri sendiri, maka modalnya cukup minimum 3 triliun rupiah. Sementara kalau bank tradisional yang akan jadi bank digital itu merupakan bagian dari kelompok usaha bank, maka hanya perlu modal 1 triliun rupiah. Modal 10 triliun rupiah itu adalah syarat untuk bank yang baru berdiri. Aturan bank digital secara kelembagaan akan ada di POJK Bank Umum nanti, kata Deputi Komisioner Pengawas Perbankan 1 OJK, Teguh Supangkat pada Kontan, Kamis 6 Mei. Dalam webinar OJK tentang bank digital yang digelar pada 4 Mei 2021, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Heru Kristiana juga mengungkapkan, bank dengan modal sekitar 3 triliun rupiah hanya bisa sekedar menghasilkan laba dan belum memiliki kontribusi terhadap ekonomi nasional. Dari hasil penelitian OJK, ditemukan bank dapat beroperasi secara efisien, menghasilkan laba, serta memberikan kontribusi bagi ekonomi nasional jika modalnya sekitar 10 triliun rupiah hingga 11 triliun rupiah. Heru menjelaskan sampai saat ini, belum ada bank yang lahir sebagai bank digital, semua masih bank konvensional. Dia menggarisbawahi bahwa pengertian digital banking dan bank digital berbeda. Digital banking adalah pergeseran operasional dan layanan bank tradisional menjadi digital. Sementara bank digital adalah bank yang lahir dengan operasional secara digital tanpa perlu kantor cabang fisik. Saat ini belum ada bank yang betul-betul lahir sebagai bank digital. Kalau ada yang mau mendirikan bank digital, tidak perlu ada kantor cabang, cukup satu kantor pusat saja, tetapi modalnya minimum harus 10 triliun rupiah. Atau mereka bisa mengambil alih bank yang sudah ada, tetapi tentu harus dengan seluruh ekosistem yang ada. Jelas Heru. Aturan lain bank digital yang akan diatur dalam POJK tersebut antara lain
manajemen risiko, cyber security, dan kolaborasi antar platform. Menurut Heru, hal paling penting yang akan diatur dalam POJK itu adalah bagaimana tatanan industri bank digital tersebut dan bagaimana respon jika terjadi fraud. Jadi luas sekali yang akan kita atur dalam POJK Bank Umum ini. Lanjutnya, hasil penelitian OJK menunjukkan sekitar 56% bank telah siap melakukan transformasi ke layanan digital banking, 54% sudah mempersiapkan infrastruktur teknologi ke arah digital, dan 47% bank sudah mengarah ke digital. Tadi video yang ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Dari sini, identifikasi masalahnya apa? Apa identifikasi masalahnya? Nomor satu apa identifikasi masalahnya? Apa dari video ini? Syarat pendirian bank. Jadi identifikasi pertama tentang apa syarat untuk mendirikan bank. Pengertian bank digital. Kemudian pengertian bank digital. Nomor 2 ada kaitannya apa? Rahasia bank. Berkaitan sama rahasia bank. Kelompok 3 apa identifikasi masalahnya? Apa saja bentuk badan hukum bank? Bentuk badan hukum bank. Oke, jadi identifikasi masalahnya yang pertama, apa pengertiannya dari bank digital. Kemudian apa syarat untuk mendirikan sebuah bank. Kemudian apa lagi? Apa bentuk badan hukum bank. Kemudian apa lagi? Rahasia bank. Apa rahasia bank itu? Dari 4 identifikasi masalah ini, silahkan kalian berdiskusi dalam kelompoknya. Silahkan kalian cari jawabannya dari modulnya bisa, kemudian dari buku paket atau sumber belajar yang lain silahkan, melalui media internet silahkan kalian berdiskusi mencari jawabannya ya. Nah, nanti hasil diskusi kalian silahkan kalian tulis di LKPD-nya sama kalian membuat PPT-nya. Kemarin ada yang saya suruh untuk membawa laptop ya. Sudah disiapkan untuk laptopnya? Sudah. Nah, nanti dibuat untuk PPT-nya, kemudian disiapkan. Nanti yang mau mempresentasikan hasil diskusinya siapa? Berkelompok. Oke, silakan kalian mulai berdiskusi ya. Silakan. Kemarin saya sudah membagikan di Google Classroom-nya juga sudah ada. Silakan dibaca
Sudah mungkin. Dan dulu. Sudah, yang lain diperhatikan. Kelompok 1 mau presentasi. Nanti silakan yang mau bertanya atau menanggapi dari kelompok lainnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ini mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama ada identifikasi masalah. Yang pertama, pengertian bank digital. Pengertian bank digital merupakan suatu layanan perbankan dengan menggunakan kemajuan teknologi berbasis digital yang sangat cepat dan mudah bagi nasabah. Yang kedua, apa saja syarat pendirian bank? Yang pertama, izin prinsip. Yang kedua, ada izin usaha. Selanjutnya, rahasia dari bank. Rahasia bank meliputi seluruh data nasabah dan data simpanan yang ada dalam bank tersebut. Yang keempat, dari mana sumber bank berasal? Dana bank berasal. Sumber dana bank berasal dari yang pertama dari bank itu sendiri. Yang kedua, sumber bank berasal dari dana masyarakat. Yang ketiga, ada dana lembaga lainnya. Bentuk badan hukum bank yang pertama PT, contohnya BRI, BNI, Mandiri. Yang kedua koperasi, yang ketiga perusahaan daerah. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila kurang lebihnya mohon maaf. Apakah ada yang ditanyakan? Kelompok lain silakan yang mau bertanya. Ya, Izin prinsip itu apa? izin prinsip merupakan persetujuan yang diberikan untuk melakukan persyaratan pendirian suatu bank. Ada lagi yang ditanyakan? Gimana kelompok 3? Tidak ada. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kalau lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya, sinyalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin dari kelompok Smart. Di sini saya mau mempresentasikan hasil dari kelompok saya. Yang pertama, apa pengertian bank digital? Digital banking adalah pelayanan perbankan yang untuk memudahkan nasabahnya dengan memanfaatkan teknologi informasi. 2. Apa syarat pendirian bank? 1. Izin prinsip. Izin ini meliputi dari ADART, modal minimum yang harus disetor para pemegang saham. 2. Izin usaha. Ini berkaitan dengan perizinan untuk mendirikan badan usaha di bidang keuangan. Yang ketiga, apa saja yang menjadi rahasia bank?
segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah, penyimpanan, dan simpanannya, meliputi nama nasabah, alamat tempat tinggal, pekerjaan, dan lain-lain. Yang keempat, dari mana sumber dana bank? Yang pertama, dari bank itu sendiri. Yang kedua, dari masyarakat luas. Yang ketiga, dari dana dari lembaga lainnya. Yang kelima, apa bentuk badan hukum bank? 1. PT Perseroan Terbatas, contohnya PT Bank Negara Indonesia, PT Bank Muamalat. Yang kedua, koperasi. Yang ketiga, perusahaan daerah. Dari sini ada yang perlu ditanyakan? Contoh dari bank itu sendiri itu apa? Pertama, contoh dari bank itu sendiri. Maksudnya? Pertanyaan yang nomor 4, dari mana sumber dana bank? Nah, itu contoh dari bank itu sendiri itu apa? Ini maksudnya Alicia. Dari pertanyaan sertifikasi kamu yang keempat itu kan dari mana sumber dana bank? Alicia bertanya, dari mana sumber dana bank yang termasuk sumber dana bank dari dalam bank itu sendiri itu meliputi apa saja? Modal pemilik saham, laba tidak dibagi. Jadi dari modal pemilik saham Dan laba tidak dibagi. tidak dibagi. Benar? Kelompok lain? Ada yang mau menambahkan atau mau bertanya silakan. Kelompok lain ada yang perlu ditanyakan? Enggak. Ya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ini ya. Kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya dari kelompok 1, Alicia Sendiri, kelompok 1 row 3. Mau mempresentasikan tentang apa pengertian dari bank digital, apa syarat pendirian bank, apa saja menjadi rahasia bank, dan dari mana sumber dana bank, dan apa bentuk badan hukum bank. Yang pertama, apa pengertian bank digital? Digital banking adalah layanan perbankan yang untuk memudahkan nasabahnya dengan memanfaatkan teknologi informasi. Yang kedua, apa syarat pendirian bank? Persyaratan pendirian bank ada 2, yaitu izin prinsip dan izin usaha. Izin prinsip ini meliputi dari ADART, modal minimum yang harus disetor, dan para pemegang saham. 2, izin usaha ini berkaitan dengan perizinan untuk perizinan untuk mendirikan usaha di bidang keuangan. Yang ketiga, apa saja menjadi rahasia bank? Segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah, penyimpanan, dan simpanannya. Yang keempat, dari mana sumber dana bank? Yang pertama, dari bank itu sendiri, dari masyarakat luas, dan dana dari lembaga lainnya. Dan yang terakhir, apa bentuk badan hukum bank? Nomor 1, PT Perseroan Terbatas, contohnya PT Bank Negara Indonesia, PT Bank Muamalat. 2, koperasi, dan 3, perusahaan daerah. Demikian dari presentasi saya, mohon maaf kalau ada yang salah. Ada pertanyaan? Apa yang dimaksud ADART?
yaitu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, merupakan pedoman yang membuat peraturan bagi anggota organisasi dalam menjalankan kegiatan organisasi. Benar. Ya, kemudian dari apa? Koperasi itu apa? Koperasi itu ya apa? Ayo, apa koperasi? Koperasi membantu masyarakat untuk Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan. Enggak. Sama-sama. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, dari kalian, dari kelompok 1 dan kelompok 2 dan 3. Nah, di sini saya akan meluruskan dari beberapa jawaban kalian yang berkaitan. Yang pertama itu terkait dengan bank digital, kemudian syarat-syaratnya, kemudian rahasianya, kemudian sumber dananya dan bentuk badan hukumnya. Kalau yang berkaitan dengan bank digital itu adalah salah satu alternatif yang selama ini kan kalau kita terbang kan perlu datang ke sana ya. Kalau bank digital itu alternatif dari bank dengan menggunakan kemajuan teknologi, yaitu bisa menggunakan handphone, jadi menggunakan media digital. Kalau kita membuka rekening itu tidak perlu datang ke bank, kita bisa melalui aplikasinya itu untuk membuka rekening yang baru, itu bisa. Jadi misalkan saya sudah punya rekeningnya Bank BNI ya, saya pengen buka rekening lagi, saya bisa melalui aplikasi. Misalkan kemarin pakai aplikasi yang banking, di situ ada menu untuk membuka rekening baru, jadi kita bisa menggunakan aplikasi itu. Nah, kemudian untuk syarat pendirian bank, di sini seperti yang kalian sampaikan tadi ada 2, yaitu izin prinsip dan izin usaha. Nah, untuk izin prinsip ini berkaitan dengan ADART-nya. Tadi ada yang bertanya ADART itu apa ya? Jadi anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Seperti misalkan kalau kalian dalam pramuka itu pasti ada ADART-nya. Organisasi OSES ada ADART-nya juga kan? Begitu juga dengan bank punya ADART. Kemudian kepemilikan sahamnya, kemudian modal yang harus disetor berapa, itu dalam izin prinsip. Setelah izin prinsipnya sudah terpenuhi, maka perlu melakukan izin usaha. Jadi perlu mengajukan untuk mendirikan sebuah usaha, yaitu lembaga keuangan bank. Nah, di sini rahasia bank. Rahasia bank itu apa yang menjadi rahasia? Kira-kira apa? Kamu punya rahasia nggak? Punya. Identitas. Kemudian apa lagi? Apa? Selain identitas? Kira-kira kalau misalkan kamu menabung, nominalmu perlu kalau misalkan diberitahukan orang lain, boleh nggak? Tidak. Berarti simpanannya nasabah. Nah, di sini untuk rahasia bank ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan simpanan data nasabah dan simpanannya. Kalau data nasabah berarti ya namanya, alamat, kemudian pekerjaan,
Tempat tanggal itu kan ada data nasabah. Kemudian simpanannya berapa, jumlah simpanan yang ada di bank tersebut. Teorinya ada dua, yaitu teori yang bersifat mutlak dan teori yang bersifat nisbi. Kalau yang mutlak ini tidak boleh, memang tidak boleh diberitakan ke orang lain. Nah, kalau yang nisbi, ini bank boleh membuka kerahasiaannya ketika misalkan ada permasalahan, misalkan terkait kasus pidana korupsi, maka bank harus membuka rahasia nasabah kepada KPK. Sumber dana bank tadi ada berapa tadi? Ada 3 ya. Sumber dana bank yang dari dalam bank itu sendiri, kemudian masyarakat luas, dan dari lembaga lainnya. Kalau bank sendiri itu dari modal pemilik saham, cadangan laba, kemudian laba yang tidak dibagi. Kemudian kalau masyarakat luas itu dari simpanan masyarakat di mana deposito, giro dan tabungan. Kalau yang dari lembaga lainnya bisa dari Bank Indonesia, BRI, ataupun bisa SPPU ya. Kemudian bentuk badan hukum bank. Tadi ada yang bentuknya koperasi, kemudian bentuknya apa lagi? PT, kemudian apa? Perusahaan daerah. Nah, kalau yang PT di sini berarti sahamnya ini sudah dijualbelikan di bursa efek. Jadi kamu boleh membeli sahamnya. Kalau yang koperasi ini seperti yang kita lihat di lingkungan kita banyak sekali kan jenis koperasi. Kemudian kalau yang perusahaan daerah berarti ya bank itu memang miliknya daerah. Nah, itu dari hasil presentasi kalian. Dari materi yang kita pelajari di sini, ada yang bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini? Apa saja tadi? Syarat pendirian bank, apa saja? Izin prinsip dan izin usaha. Prinsip izin usaha. Kemudian apa lagi? Sumber dana bank. Apa? Sumber Pengertiannya. Kemudian apa? dana bank. Sumber dana bank. Sumber dana bank dari mana? Bank itu sendiri. Bank itu sendiri. Masyarakat luas. Masyarakat luas. Apa yang tidak dibagi? Apa yang tidak dibagi? Yang masyarakat luas contohnya apa? Deposito. Deposito,
Bapak paling belakang itu ada ABC sama uraiannya, silahkan dikerjakan di rumah. Kemudian untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang jenis lembaga keuangan. Jadi lembaga keuangan itu tidak hanya bank saja ya. Ada lembaga keuangan lainnya yang perlu kalian tahu. Nah, kita akan belajar di pertemuan berikutnya. Kemudian saya apresiasi untuk kelompok 1, 2, dan 3 yang sudah berani maju. Kalian sudah berani menyampaikan pendapatnya. Kemudian sudah ada yang mulai banyak bertanya. Terus jadi untuk pertemuan berikutnya saya harapkan kalian lebih aktif lagi ya. Kemudian materinya dipelajari terlebih dahulu. Jadi ketika di depan, yang di depan tidak bisa menjawab, kelompoknya langsung bisa membantunya. Jadi sudah menguasai materinya terlebih dahulu sebelum presentasi di depan. Oke, silakan kalian berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya diminta untuk berdoa. Sebelum mengakhiri di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Kita mulai. Doa selesai. Hati-hati di jalan. Nanti selesai cuci tangan ya.